Kisah hantu korban kecelakaan hampiri penjaga rumah sakit sebelum jenazahnya tiba. Makhluk gaib tak dimungkiri hadir berdampingan dengan manusia. Bahkan rumah sakit pun bisa menjadi sarangnya hantu. Tidaklah aneh apabila fenomena mistis maupun cerita menyeramkan kerap terjadi di rumah sakit. Seperti kisah yang diceritakan oleh Ani, nama yang kami samarkan, saat menunggu kerabatnya di sebuah rumah sakit umum pemerintah di bilangan Jakarta Pusat. Sebenarnya, kejadian ini sudah cukup lama terjadi, yakni sekitar tahun 90-an. Kala itu, kerabat Ani masuk rumah sakit dan harus diopnam untuk mendapatkan perawatan medis. Alhasil, ia harus membantu menjaga saudaranya tersebut yang bernama Sieni. Malam itu, situasi layaknya rumah sakit pada umumnya. Rumah sakit tersebut cukup besar sehingga banyak perawat dan anggota keluarga pasien yang warawiri. Tidak ada perasaan negatif atau buruk sejak awal datang ke rumah sakit ini. Semakin malam, suasana di rumah sakit ini semakin mencekam. Pasalnya, orang-orang sudah semakin sepi dan hanya tersisa beberapa perawat saja yang lalu lalang. Tidak lama dari itu, terdengarlah suara ranjang yang didorong oleh beberapa suster. Penasaran dengan suara tersebut, Ani pun keluar dan melihat ke arah luar. Kebetulan kamar Sieni tepat dengan akses jalan utama menuju ICU. Ternyata pasien yang didorong menggunakan ranjang tersebut telah meninggal dunia dan sedang dibawa menuju kamar jenazah. Bulu kuduk pun seakan merinding dan takut kala melihatnya. Namun, selang beberapa jam kemudian, Ani pun memutuskan keluar kamar untuk mencari udara segar. Kebetulan, Sieni juga sudah tertidur, sehingga Ani memberanikan diri berjalan keluar kamar untuk menghilangkan penat. Setelah berjalan mengikuti lorong yang tak seberapa jauh, Ani pun bertemu dengan seorang bapak-bapak yang sedang beristirahat sambil merokok. Merasa penasaran dengan rumah sakit tersebut, Ani pun mulai berbincang dengan bapak-bapak itu. Bapak tersebut belum begitu tua, kira-kira usianya masih 40 tahunan pada waktu itu. Sebut saja Bapak Wahidin. Kepada Ani, ia mengaku sebagai petugas kamar mayat yang suka memandikan jenazah. Hari itu, ia kebagian tugas untuk piket malam dan standby untuk menangani jenazah yang akan datang. Di tempat ini memang seram buat yang nggak biasa. Semua korban jenazah yang ditemukan di Jakarta hampir semuanya dibawa ke rumah sakit ini, baik untuk dibersihkan atau diotopsi. Tutur Ani menirukan percakapan dengan Bapak Wahidin kepadanya. Tentunya, pernyataan Bapak Wahidin bukanlah sebuah hal yang aneh dan dapat diterima oleh nalar. Pasalnya, rumah sakit ini merupakan rumah sakit pemerintah yang sangat besar
dan menjadi andalan di Jakarta. Lebih lanjut, Bapak Wahidin pun menceritakan pengalaman mistisnya kepada Ani. Bapak Wahidin mengaku pernah didatangi oleh 3 remaja perempuan yang cantik-cantik saat bertugas di malam hari. Kala itu ia sedang beristirahat dan tiba-tiba dihampiri oleh remaja tersebut. Remaja tersebut menitipkan saudaranya yang akan datang ke rumah sakit itu kepada Bapak Wahidin. "Pak, saya titip saudara kami yang sebentar lagi datang ke rumah sakit ini. Tolong dijaga dan dirawat supaya tetap cantik," tutur Ani yang sedang menirukan perkataan Bapak Wahidin kala itu. Bapak Wahidin pun mengiyakan pesan dari 3 remaja tersebut. Kebetulan hanya dialah petugas jenazah yang bertugas pada malam itu. Ia pun menyanggupi permintaan remaja itu sebelum mereka pergi meninggalkan rumah sakit. Selang beberapa menit kemudian, terdengarlah suara ambulan datang ke rumah sakit itu. Bapak Wahidin pun bersiap untuk beraksi di kamar jenazah untuk segera memandikan mayat korban kecelakaan tersebut supaya bersih. Namun betapa terkejutnya Bapak Wahidin ketika melihat bahwa jenazah yang datang ke ruangannya merupakan 3 remaja cantik yang menghampirinya beberapa menit yang lalu. Wajah cantiknya serupa, bahkan pakaian yang dikenakan saat kecelakaan pun sama dengan yang mendatanginya. Saya kaget waktu itu karena jenazahnya sama persis dengan orang yang mendatangi saya sebelumnya. Sepertinya roh dari remaja tersebut datang duluan ke saya dan menitipkan pesan untuk membersihkan jasadnya dengan baik, tutup Ani.